Halo, shalom guys, balik lagi sama aku Jenies. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian pengalaman aku selama aku kerja di Starbucks. Nah, beberapa dari kalian pasti banyak banget yang pengen kerja di Starbucks, entah itu part time-nya atau full time-nya. Tapi yang jelas kalian wajib banget tahu beberapa hal ini sebelum kalian ngedaftar jadi baristanya di Starbucks. Langsung aja ke pengalaman aku sebelum aku daftar interview, sampai interview, mulai kerjanya, sampai aku resign dari Starbucks. Jadi waktu itu aku masih kuliah, tapi udah semester akhir gitu, lagi skripsi. Terus aku ngedaftar interview di Starbucks. Sebelumnya emang aku udah pengen banget sih buat kerja di Starbucks. Jadi aku selalu mantengin IG-nya Starbucks yang di Karir Starbucks Indonesia yang ini. Nah, kalian follow aja. Jadi kalau mereka ngepost foto, kalian tuh langsung bisa lihat infonya. Kayak mereka bukanya di kota mana aja, terus tanggal dan waktunya itu kapan. Kalian langsung bisa lihat di IG ini. Nah, misalnya itu mereka ngepost foto ini ya. Nah, kalian jangan buru-buru buat nge-skip fotonya. Kalian swipe dulu karena di setelah foto pertama mereka tuh ngumumin apa ini namanya? Buat jadwal interviewnya gitulah. Kayak ini tuh syarat-syaratnya kayak gitu. Nah, ini tuh kotanya, mereka lagi buka di mana aja, dan kapan hari dan jamnya atau waktunya. Jadi kalau mereka ngepost foto, kalian swipe dulu, karena mereka biasanya kalau eh, ngasih jadwal interview itu setelah foto utama kayak gini. Nah, kayak gitu. Setelah kalian lihat jadwalnya, kalian cepet-cepet aja buat siapin dokumen-dokumennya. Soalnya biasanya dari pengalamanku, mereka itu ngepost jadwal interview kayak pos-posan kayak gitu tuh contohnya. Kayak mendadak banget sih menurutku, kayak 2 hari sebelum mereka ngelakuin interview itu dimulai kayak gitu. Jadi waktu itu aku sempat kayak cari-cari dokumen dulu, terus buat ngeprint. Jadi pokoknya kalian langsung siap-siapin aja. Kayak waktu itu aku sempat nyiapin CV, yang pertama pasti CV. Terus apa sih? CV. Oh, ini jadwal kuliah kalian. Kalau kalian masih kuliah, pasti jadwal kuliah kalian. Terus sama kalau kalian dari jurusan kayak perhotelan atau kayak masak-masak food and beverage, itu tuh kalian kalau punya apa sertifikat atau apalah, kalian fotokopi aja. Jadi waktu kalian interview, kalian tinggal bawa dokumen itu semua buat nunjukin kalau kalian tuh ini kayak gitu, buat ngedukung kalian juga waktu interview. Oh ya, dan pastiin juga kalian bisa bahasa Inggris. Soalnya waktu aku interview itu kan banyak banget orangnya. Terus waktu mau interview itu dimulai, HRD-nya itu keluar keluar datengin kita waktu di rame-rame itu. Terus tiba-tiba mereka tuh bilang kayak intinya, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, mending kalian pulang aja daripada kalian buang-buang waktu di sini kayak gitu loh. Terus kayak banyak banget yang pulang tiba-tiba kayak gitu. Terus aku aku sebenarnya takut sih, maksudnya kayak aku nggak begitu pinter bahasa Inggris, tapi ya bisa lah dikit-dikit kayak gitu loh. Terus aku tetap stay, kayak bodo amat lah gitu, pokoknya aku jalanin dulu. Nah, waktu aku di interview pertamanya sih pakai bahasa Indonesia. Terus waktu itu yang interview aku lihat CV ku kan, terus aku ditanyain, waktu itu aku jurusan International Business Management. Terus aku ditanyain, wah jurusanmu International Business Management ya, pasti kamu pintar bahasa Inggris kayak gitu. Terus aku dalam hati cuma, aduh mati ya gue, habis ini pasti aku ditanyain bahasa Inggris dong, soalnya kan jurusanku internasional. Padahal
di kampusku itu walaupun jurusannya international business management, kelasnya itu ada kayak 2 macam gitu loh, yang benar-benar internasional sama dibagi lagi yang reguler. Nah aku tuh reguler, bukan yang benar-benar internasionalnya gitu loh. Jadi yang benar-benar bukunya Inggris lah, terus dosennya ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu loh. Nah aku tuh enggak, aku tuh reguler gitu loh, walaupun jurusanku tuh international business management. Terus aku ya mencoba tenang dan menjalani aja karena aku udah maju. Terus ya udah, terus aku ditanyain dong bahasa Inggris. Kayak waktu itu aku ditanyain apa ya, aku lupa. Tapi ditanyainnya itu cuma sekitar kehidupan aja gitu loh. Kalau kayak waktu itu aku ingatnya kayak selain kuliah kamu tuh sibuk ngapain aja. Tapi ditanya pakai bahasa Inggris kayak gitu loh. Terus terus aku lupa apa lagi soalnya udah agak lama. Pokoknya cuma kayak simbol-simbol gitu aja. Tapi setelah itu nggak sepenuhnya Inggris, jadi balik lagi pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak HRD-nya tuh ngetes doang, kita tuh bisa nggak sih bahasa Inggris kayak gitu. Mungkin soalnya kan kalau di Starbucks banyak bule juga kan mungkin yang minum di Starbucks, jadi mau nggak mau kan kita harus bisa bahasa Inggris sedikit setidaknya gitu loh buat ngomong sama bulenya itu. Kalau enggak kita ngelayaninnya gimana? Jadi ya dikit-dikit kalian harus bisa lah, kayak nawarin mau minum apa, terus mau ukuran apa minumannya. Nah setelah di interview kelar, HRD-nya tuh bilang kalau bakal dikabarin selama seminggu atau 3 minggu gitu loh, aku lupa. Tapi kalau misal aku nggak dapet kabar, berarti ya udah aku nggak lulus interviewnya kayak gitu. Terus aku udah nunggu lama banget sampai hampir sebulan. Aku kira udah nggak keterima gitu loh. Terus suatu ketika aku tuh lagi nyetir mobil, terus aku ditelepon pakai nomor nggak dikenal gitu loh. Ya aku kan nggak ngeh kalau itu dari Starbucks. Soalnya kan aku udah beranggapan wah aku udah nggak keterima. Soalnya udah 1 bulan lebih gitu loh. Terus untungnya aku tuh ngangkat teleponnya itu. Biasanya kalau nomor nggak dikenal, telepon aku nggak akan ngangkat. Entah kenapa aku waktu itu ngangkat teleponnya. Terus waktu itu aku ngomong halo, terus dia bilang, halo ini Jenis ya, ini dari Starbucks, bla 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 bla. Terus ngasih tahu kalau aku tuh akhirnya lolos interview. Terus nyuruh aku buat datang ke kantor pusatnya buat tes psikologi. Nah setelah selesai tes psikologi kita pulang, terus dikasih tahu lagi kalau misalnya lolos kita bakal ditelepon lagi kayak gitu. Terus waktu itu aku ditelepon lagi, aku lolos, terus langsung disuruh buat tes kesehatan, kayak diambil darah dan kawan-kawannya itu. Karena ini kan maksudnya perusahaan gede, yang jelas kita harus tes kesehatan buat kayak tahu kita ini nggak apa-apa gitulah intinya. Nah waktu itu aku sempat dikasih tahu kalau misal kamu udah lolos sampai tes kesehatan tuh udah kayak 90-100% pasti keterima kayak gitu loh. Terus aku udah seneng banget. Nah setelah aku selesai tes kesehatan, kayak hasilnya itu belum sampai 1 hari, aku udah ditelepon lagi. Jadi kayak kita nggak dikasih tahu hasilnya itu gimana. Jadi hasil dari kita tes darah itu langsung dikirim ke Starbucksnya. Jadi kita tuh nggak tahu hasilnya kita tuh kayak gimana. Terus akhirnya aku ditelepon lagi buat datang hari pertama waktu itu. Jadi hari pertama itu nggak langsung di store kita yang asli, kita itu masih pelatihan dulu. Kayak hari pertama, kedua kayak itu pelatihan, baru hari ketiganya itu kita langsung ditempatin ke store kita yang asli. Maksudnya store kita selama kita kerja kayak gitu. Terus setelah pelatihannya selesai, kita disuruh untuk ke store kita yang asli. Tapi next harinya kalau nggak lusanya kayak gitu loh. Tergantung dari store manager dari store-nya kita. Nah, waktu itu hari pertama aku datang telat dong aku. Soalnya waktu itu rumahku sama storeku itu tuh benar-benar jauh. Jadi aku tuh di barat dan store-nya tuh di timur. Aku nggak tahu estimasi dari rumahku ke store tuh berapa lama, dan ternyata itu macet. Jadi kayak
perkiraanku tuh salah semua. Terus aku hari pertama udah telat dong. Nah, langsung masuk aja ke intinya. Jadi menjadi barista di Starbucks itu tuh nggak seperti yang kalian bayangkan di imajinasi kalian yang wah keren ya, nanti kalau aku pakai apron bakal keren, bakal bisa bikin minuman Starbucks gini 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 bla 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 bla. Tapi kenyataannya itu emang seru banget dan aku seneng banget kerja di Starbucks, dan aku nggak pernah nyesel buat kerja di Starbucks karena kayak Starbucks itu udah jadi rumah kedua aku selama aku kerja di Starbucks. Kayak hampir setiap hari aku tuh di Starbucks. Intinya kalian waktu jadi barista di Starbucks, iya kalian buat minum, iya kalian bersih-bersih, iya, tapi bersih-bersihnya itu literally bersih-bersih. Jadi kalau lantainya kotor, kalian yang sapu dan pel. Kalau ada minuman tumpah, kalian harus bersihin. Terus toilet jadi tanggung jawab kalian. Kalau ada toiletnya di Starbucks itu. Terus piring cucian itu tanggung jawab kalian. Sampai saluran air pun juga jadi tanggung jawab kalian. Jadi barista di Starbucks itu dituntut untuk sangat amat multi talent. Jadi kamu buat minuman bisa, kamu nge-POS-in orang bisa, maksudnya itu kayak ngekasirin orang, maksudnya kayak kamu nanyain ngetender orang bisa. Jadi kalian bersih-bersih juga harus bisa, semuanya harus bisa. Jadi kalian di store itu punya tanggung jawab satu store, nggak cuma buat minuman doang. Selain itu, kalau kalian kerja di Starbucks, ada hal-hal positifnya banyak banget, yang kayak kalian belajar tentang kopi, nge-brewing coffee, terus kalian belajar tentang sejarah-sejarahnya kopi, pokoknya kalian kayak kuliah lagi lah di sana intinya. Tapi itu pengetahuannya banyak banget, kalian nggak akan nyesel lah intinya. Jadi kalau kalian berminat buat kerja di Starbucks, kalian harus benar-benar pikirin yang aku bilangin tadi, yang bersih-bersih lah, terus inilah itulah. Kalian bakal ngerasain sendiri suka dan dukanya kerja di Starbucks. Tapi kalau menurutku sukanya banyak banget. Kalau duka mah bisa dijalanin, soalnya kan temennya juga banyak, masih muda-muda, nyenengin semua pokoknya, kayak baik-baik semua kayak gitu. Oh ya, dan kalian mungkin ada yang nanyain tentang gajinya di Starbucks. Nah, gajinya di Starbucks itu aku nggak bisa bilang, soalnya bukan kehendakku juga buat aku ngomong. Tapi yang jelas gaji per bulannya Starbucks itu per kota itu beda. Jadi misal kalau di Solo sama di Surabaya sama di Jakarta itu beda, karena kan kayak Jakarta kan kota terbesar sekarang di Indo kayak gitu. Jadi otomatis UMR-nya di Jakarta kan paling besar. Jadi gaji dari Starbucks pun juga besar juga. Paham kan maksudku? Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya kalian kalau mau kerja di Starbucks, kalian pikir-pikir lagi. Tapi kalau menurutku itu fun banget buat aku, dan aku sama sekali nggak nyesel. Dan sekarang aku keluar pun kayak sedih banget kalau inget-inget Starbucks storeku itu, dan inget temen-temen, inget vibes-nya itu kayak kangen banget. Udah kayak rumah kedua, bener-bener kayak rumah kedua. Tapi ya udah aku resign karena emang aku disuruh pulang sama orang tuaku. Maksudnya pulang ke kota asal gitu. Jadi aku mau nggak mau emang harus balik ke kampung halaman. Jadi aku harus resign dari Starbucks. Oh ya, aku mau ngasih saran buat kalian yang masih kuliah. Saranku kalau kalian mau kerja di Starbucks, mending kalau kalian kayak tinggal skripsi doang. Jadi kayak bebannya itu nggak begitu banyak. Kalau aku kan waktu itu skripsi tapi masih ada beberapa mata kuliah, jadi kayak tugasnya tuh numpuk banget. Jadi waktu itu aku kuliah bener-bener kayak kupu-kupu, kayak kuliah pulang, tapi bedanya aku nggak pulang, tapi aku langsung ke storeku.
buat ngerjain tugas dan kawan-kawannya dan nyicil skripsi. Jadi kayak aku waktu itu sempet kayak nggak tidur selama aku kerja di Starbucks. Aku kerja 1 jam 2 jam itu udah bener-bener bersyukur banget. Soalnya waktu itu aku kuliah, jadi aku dapat shiftnya itu pasti kayak shift closing terus. Jadi kayak bener-bener sampai subuh aku baru pulang. Terus paginya itu aku ada kuliah pagi, bener-bener kayak pagi gitu. Jadi aku mau nggak mau tidur tuh cuma kayak 1 jam. Jadi aku cuma kayak 1 jam 2 jam itu kayak udah bersyukur banget. Jadi kalau aku dapat tidur 4 jam itu aku seneng banget sampai segitunya. Jadi menurutku kalian kalau mau kerja di Starbucks benar-benar dipikirin. Kalau kalian masih kuliah, kalian pikirin lagi. Jadi kayak kalian benar-benar bisa ngebagi waktu atau enggak. Soalnya takutnya kalian kuliah sambil kerja di Starbucks, takutnya kalian malah jatuh sakit kayak gitu loh. Takutnya badan kalian ya nggak kuat. Jadi kesimpulannya kerja di Starbucks itu tuh enak banget. Maksudnya suka dukanya itu pasti ada. Semua kan ada plus minusnya. Tapi menurutku sukanya itu banyak banget dibandingin sama dukanya. Serius, aku nggak bohong. Kayak aku nggak nyesel sama sekali. Dan aku bersyukur banget bisa jadi bagian dari mereka. Aku seneng banget. Terus buat teman-temanku yang nonton video ini, aku kangen banget sama kalian. Aku harap kalian semangat terus kerjanya, sehat-sehat terus, sukses selalu. Next kalau aku ada waktu dan bisa ke sana, aku bakal nyamperin kalian. So segini aja videonya dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan tambahan, kalian bisa tanya aja di kolom komentar di bawah. Aku bakal jawab. Atau kalian juga bisa DM IG aku. Nanti aku bakal taruh IG-nya di bawah. Aku bakal jawab semua pertanyaan kalian pokoknya. So aku ingetin lagi ke kalian, kalau kalian mau pengen aku buat video lainnya, kalian komen aja di bawah. Kalau aku belum bikin, kalian tunggu aja. Next bakal aku bikin kalau aku bisa bikin. Semua ada waktunya, sabar. Kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kalian sharing juga, siapa tahu teman-teman kalian ada yang mau kerja di Starbucks. Jadi kalian bisa sharing ke teman-teman kalian dan teman kalian juga bisa nonton. See you, bye-bye. Aku lagi sama orang yang mau resign. Kamu kenapa resign? Disuruh pulang. Pulang kemana? We've been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut through my skin. All the pills we take have seemed to prolong our existence, but I don't feel alright. I would rather be alone than have you. Every time I speak, I feel myself fall. Ini hari hamil berapa? From the truth is Aduh jatuh sakit cok. there's no truth here. Apa nasi sampai biru? It's just the two of us, my dear. Listen to Emang warnanya biasanya show you here. hijau.